Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu TPS itu bisa menambahkan angka pada 02 136.118. KPU jelas terlibat, iya. Jadi itu berarti kesalahannya terjadi pada proses pembuatan aplikasinya. Karena pembuatan aplikasi itu ada proses yang disebut sebagai UIT, User Acceptance Test. Nah, jadi gimana sih? Gini. Itu makanya saya heran dengan Ketua Bawaslu yang membela ini, padahal mestinya Bawaslu itu harusnya tahu dan melakukan tindakan ini, mengawasi aplikasi kamu itu udah beres atau belum, sudah dikalibrasi atau belum, apakah akan terjadi seperti situng 2000. Ini kan Bawaslu mestinya, bukan orang lain atau bahkan kami yang bersurat. Atau lagi dia tahu kami bersurat, kami keluar bertanya, itu kan Bawaslu tahu, kan dia juga bertanya hal yang sama mestinya, lalu dia tidak menanyakan itu, lalu malah sekarang dia melakukan membelanya, ini aplikasi baru, error biasa, termasuk ini tadi tidak bisa ditolerir. Kalimat ini sama sekali tidak bisa ditolerir. Kenapa? Karena ada step aplikasi sebelum di launching itu gini, namanya alpha testing. Alpha testing itu dicoba oleh developer sendiri. Nah, mereka yang mendevelop itu berfungsi apa enggak sih? Kalau saya login, kalau saya memasukkan angka berfungsi. Setelah itu di testing namanya beta testing. Beta testing itu melibatkan orang di luar developer. Terbatas, kira-kira 100 orang gitu mencoba. Nah, pada saat percobaan itu pasti akan menemukan error atau orang menyebutnya sebagai bug. Nah, itu sebenarnya sedang mencari kalau aplikasi ini dipakai oleh HP Samsung model ini, Oppo model ini, Xiaomi model ini, model-model ini, itu pasti akan menampilkan error. Nah, dia akan tahu karena model HP itu sekian banyak, maka error-error itu akan ditemukan dan lalu kemudian dia melakukan adjustment dalam aplikasi itu. Semua model HP itu kemudian dia register kalau ini nanti begini. Nah, lalu ini baru namanya beta testing. Itu sudah mendapatkan jenis-jenis HP itu. Ini nanti akan dipakai model-model HP. Lalu kemudian yang terakhir itu namanya UIT, User Acceptance Test. Itu dites kepada nanti penggunanya itu kan KPPS. Dia harus mendapatkan sampling dari 820.000 itu, let's say katakan 1.000. Itu di testing, seluruh men-testing aplikasi ini. Di situ dia akan mendapatkan error dan bug. Salah satu error dan bug itu adalah jenis HP apa yang kamu pakai sehingga kemudian tidak berfungsi optimal. Dia mereport HP saya ini, maka developer kemudian mencari model itu dan kemudian di-adjust sehingga berfungsi optimal. Kalau sekarang dia ngomong gitu lagi, ya ini berarti proses tidak dilalui dan itu artinya berarti ya tidak proper. Seharusnya kan Bawaslu cukup tegas ya. Ya harusnya Bawaslu itu yang bertanya itu, bukan orang lain harusnya kan. Kenapa kira-kira sampai Bawaslu tidak melakukan itu? Ya Bawaslu sama KPU satu paket. Berarti satu paket aja ini. Saya udah bilang begitu. Kenapa saya sekarang ya saya ngalamin. Satu paket kecurangan. Satu paket kecurangan, saling mendukung, saling melindungi. Jadi satu paket pelaku kecurangan ini adalah iya sudah KPU dan Bawaslu ya sudah satu paket ini. Ya dalam kasus ini kenapa Ketua Bawaslu malah jadi juru bicara? Saya pengen menantang itu Ketua Bawaslu ketika ngomong begitu. Gimana ini fungsi Anda ini tentang soal ini? Yang pertama itu. Yang kedua ini soal 54 juta itu ini disidangkan di Semarang oleh Bawaslu. Lalu saya menjadi saksi di sana. Nah, ini aneh bin ajaib Bang Samad begini. Perdebatan di sana itu adalah si KPU Jawa Tengah itu menduga ini bukan DPT 2 Juli tapi ini DPS masihan kan gitu. Sehingga kemudian dia menolak bahwa adanya ganda, adanya ini. Lalu DPT 2 Juli pasti udah bersih kan. Lalu disidangkanlah di sana. Saya dihadirkan sebagai saksi. Di dalam keterangan saya jelaskan bahwa itu adalah DPT 2 Juli. Ini DPT-nya saya bawa. Dia berasumsi itu DPS. Ya? Lalu kemudian untuk membuktikan itu, maka saya minta waktu untuk menampilkan DPT 2 Juli yang saya terima dari KPU itu asli itu untuk saya tampilkan. Setuju. Nah, pada waktu proses saya mau menampilkan itu disabot sama Ketua KPUD itu. Jadi kabel HDMI yang mestinya masuk ke saya diambil, ditampilkan data dari Ketua KPUD. Lalu dia menampilkan data, saya suruh mengomentari. Saya nggak mau komentar sebenarnya, karena dia ingin mengatakan 500.000 DPT yang ditampilkan itu, yang dimasalahkan itu, dia tanya apakah ini DPT KPU, dia bilang kan gitu. Oh itu salinannya, saya bilang. Nah lalu dia bilang berarti ini bukan DPT salinan. Sebentar saya bilang salinan itu berasal dari DPT asli ini. Nah sekarang saya tampilkan dan itu nggak boleh. Lalu kemudian dibela oleh Bawaslu sebagai majelis hakim. Wah itu saya sudah langsung berkesimpulan, wah ini cari kebenaran, ini mencari pembenaran ini. Ya, majelis hakim bagaimana ini? Saya mau tampilkan ini supaya clear masalahnya bahwa ini tuh DPT. Sampai akhir
terakhir saya tidak boleh menampilkan itu, sehingga sidang masih berasumsi bahwa itu adalah bukan DPT gitu loh. Lalu saya marah-marah betul. Kenapa? Loh, kan ini waktunya saya menampilkan gitu loh. Ini soal menjadi clear kan gitu. Itu terus menerus ditolak. Nah, waktu kemudian keluar dari sidang itu, ketua KPUD-nya itu menemui saya, kita ngobrol-ngobrol. Ya ini kan strategi katanya begitu, supaya kemudian itu nggak tampil kan gitu. Kalau tampil kan kemudian clear urusannya. Terbongkar. Iya. Ini kan kecuali. badut-badutan betul gitu. Sidang-sidangnya ini sudah. Dan pada waktu saya mau menampilkan itu, yang paling keras menolak itu Bawaslu-nya, melindungi KPU. Jadi ini kan fenomena saya sebut sebagai sudah satu paket tuh, yang dalam konteks Sirekap ya ini ketua Bawaslu-nya sendiri yang di Semarang ini udah jelas ini dalam sidang. Berarti KPU dan Bawaslu satu paket Satu kegiatannya. paket ini sudah badut-badutan ini. Kalau menurut Anda, waktu awal ya, ketika quick count muncul, itu kan sebenarnya Anda juga tahu sebenarnya karena Anda punya aplikasi ya, bisa mencocokkan kan. Pada saat ketika quick count muncul dan Anda menggunakan aplikasi Anda, yang Anda bisa lihat sebenarnya apa yang terjadi. Mungkin kalau menurut saya aplikasi Anda itu lebih bisa dipertanggungjawabkan karena dia mengambil sampel yang lebih luas dan lebih besar. Mungkin kira-kira seperti itu gambaran saya. Betul. Apakah ketika Anda melihat itu, Anda terkaget bahwa sebenarnya kalau faktanya berdasarkan aplikasi Anda, yang menang itu bukan 02? Pada waktu itu saya sudah katakan ya, ketika kemudian kok nggak ada quick count atau real count dari kita gitu loh ya, saya juga nggak ngerti. Akhirnya kemudian saya bukalah aplikasi saya yang memang juga punya relawan yang jumlahnya terbatas, dan jam 19 itu sempat diliput sama beberapa podcast, itu menghasilkan angka yang jauh berbeda dengan quick count. Dan saya katakan quick count ini rekayasa aja, ini framing aja, ini cywar aja. Kami waktu itu menghasilkan angka Anies 41, Prabowo sekitar 44. Ingat saya ya, saya agak lupa karena itu terus yang satunya ke belasan lah gitu. Jadi jauh beda. Saya memang sudah sejak awal mengatakan quick count ini adalah cywar. Ini adalah angka-angka rekayasa. Simple saja saya menantang. Kalau memang bukan rekayasa, tolong tunjukkan di titik mana Anda mengambil sampelnya, siapa yang mengambil, nomor WA-nya, nomor HP-nya, NIK-nya, dan kapan jamnya Anda mengambil. Ini saja untuk kemudian kita bisa pertanggungjawabkan bahwa itu memang setidaknya bukan garbage, sampah. Kan di dalam bukan manipulasi. Ya, di dalam statistik itu ada istilah namanya GIGO. Garbage in, garbage out. Nah, saya menyebutnya kalau Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya titik mana Anda ambil, siapa yang mengambil, jam berapa mengambilnya, maka itu garbage, sampah. Maka hasilnya juga pasti sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu quick count kan ya butuh uang orang-orang untuk mengambil sampel dan macam-macam. Itu siapa yang bayar? Tolong Anda jujur, siapa yang bayar? Nah, itu aja. Kalau dua itu bisa dijawab, ya bisa kita pertimbangkan. Itu tidak dijawab sampai hari ini. Tidak dijawab sampai hari ini. Ketika Anda sudah melihat tuh angka-angka ya, yang tidak sesuai dengan aplikasi Anda, sampai titik mana Anda masih mengikuti peningkatan angka-angka itu? Sampai jam berapa? Ya, kalau saya sudah nggak peduli itu dengan apa yang disebut dengan Sirekap dan quick count, karena bagi saya sudah jelas kan di dalam tesis algoritma yang saya buat itu pasti dia akan mengikuti terus. Dan yang bisa saya ikuti adalah report-report dari daerah-daerah tentang adanya angka-angka dari Sirekap yang aneh-aneh, melebihi 306 itu, dan kelebihannya itu jauh di luar normal, pikiran normal ya. Misalnya ya, tadi itu 136.000, 11.056, 887, bahkan ada yang 500.000 gitu kan. Itu yang saya ikuti. Jadi menurut saya nggak logis, nggak masuk akal, dan bukan orang waras kalau percaya dengan angka Sirekap itu, karena kan kita udah tahu kesalahannya. Berarti menurut Mas Maksun, Sirekap ini penipu ya? Penipu, udah jelas. Dan menghasilkan angka yang disebut hoax oleh sebuah lembaga resmi, dan ini dikutip oleh media, dan inilah pidana. Ini sudah pidana ini, dan harusnya memang dipidanakan, pidana pemilu. Dan berarti KPU-nya ini harus ditangkap ya? Iya. Karena dia melakukan kejahatan. Iya. Nah, saya sudah melaporkan sebagai pidana. Tapi seperti saya alami di 2019, laporan-laporan ini tidak diproses. Tapi pada saat itu Mas Maksun masih menjadi ahli IT-nya pasangan Prabowo Sandi. Tentunya Bung Maksun ini udah paham betul ini ya, potensi-potensi kecurangan, pola-pola kecurangan, karena sudah mengikuti dari tahun 2019 sampai. Apakah modusnya agak mirip? Bukan mirip, ya sama persis. Oh, sama. Jadi gini, nah ini tadi saya udah jelaskan belum ya? Namanya Sirekap itu tidak berfungsi.
Lalu yang berfungsi itu adalah Situng 2019 yang kemudian disebut sebagai Sirekap. Yang disebut Sirekap yang sekarang berfungsi itu sebenarnya Situng 2019. Lalu diberi alamat pemilu2024.kpu.go.id yang beralamat servernya di Xinjiang, Taobao itulah Situng 2019. Yang tadinya mau dipakai adalah Sirekap. Sirekapnya diem aja, yang dipakai ya ini. Jadi polanya sama ya, polanya sama, lebih brutal. Nggak ada di tahun 2019 nggak ada itu angka masuk 130.000, nggak ada. Ya paling 700, 900 itu masih ada. Jadi sekarang Bu Maksud ingin katakan kecurangan ini lebih brutal. Lebih brutal dan semakin selain lebih brutal begini, polanya itu ketemu dan sekian banyak pakar IT itu sudah menjelaskan ini dengan berbagai angle, cara menjelaskannya. Yang profesor juga dengan cara profesor bahasanya sulit ditangkap, yang praktisi mudah ditangkap, yang mak-mak lebih mudah lagi. Menjelaskan berbagai angle temuan untuk menjelaskan satu fenomena yang sama, bahwa yang namanya Sirekap itu ada coding, ada setting yang kemudian menghasilkan angka selalu sama dengan quick count. Ini fenomena yang dijelaskan. Banyak sekali penjelasannya sehingga kemudian cukup mudah untuk bisa memahaminya gitu loh. Berarti kalau Anda mengikuti ya perhitungan-perhitungan ini, karena Anda masih mengikuti terus dari daerah-daerah lapor, sebenarnya siapa sih pemenang di Pilpres kali ini? Belum ada. Belum ada? Belum ada. Sekarang kita mau mengacu kemana coba? Sirekap udah jelas hitungannya nggak masuk akal. Penipu. Masa mau kita percaya? Jadi Sirekap ini tolong disampaikan bahwa penipu, jangan. Ya harusnya ini gini, kalau memang KPU itu minta maaf, maka yang prosedur yang harus dia lakukan ini stop di sini, lalu dia membuka lagi pemilu 2024 P1 perbaikan 1. Data yang masuk ini harus diulang dengan C1 yang benar di sini. Sehingga nanti berarti bisa dimulai dari awal ya. Iya. Kalau ini diubah pada TPS yang tadi, ini malah menghilangkan jejak. Dan kemudian itu angkanya cuma disebar aja ke TPS yang lain, persentasenya tetap sama. Ini tipuan lagi kepada kita. Nanti finalisasinya, nanti kemudian justru kita memberikan kesempatan dia melakukan koreksi itu. Tadinya 136 itu kan dihilangkan, dikembalikan ke sini. Nah, tapi kemudian itu disebar ke akhirnya sehingga semua jadi normal itu. Jadi ketika kita memberikan kesempatan dia melakukan koreksi itu, kita berikan kesempatan dia untuk menipu kita lagi. Oleh karena itu seharusnya prosedurnya nggak begitu. Prosedurnya ini tetap nggak boleh diubah. Setiap perubahan kan harus ada berita acaranya. Itu kan. Yang kedua, dia harus membuat web baru judulnya pemilu 2024 P1 perbaikan 1 dan ini diulang masuknya itu koreksi, itu baru namanya baru, itu namanya koreksi. Gitu. Tapi sebaiknya saya tuh berpikir ya jangan KPU yang ini lagi yang mengentri di situ. Nggak mungkin ya kalau KPU ini sama saja ya, nggak mungkin bisa. KPU-nya udah sengaja membuat begitu, sudah membuat curang, sudah di pelindungnya Bawaslu yang harusnya mengawasi malah jadi pelindung. Jadi kita mau percaya pada siapa? Harusnya ya menurut saya nggak tahu ini siapa lembaga yang masih bisa kita percaya independen gitu untuk mengambil alih operasi ini. Ini KPU yang ini, komisioner ini, yang ini tuh udah nggak bisa kita percaya harusnya. Berarti kalau kita nggak bisa percaya, kita sudah tidak punya lagi sesuatu untuk bisa mempercayai hasilnya. Berarti kita harus tolak dong. Harus tolak pasti. Hasil harus ya. Tolak ya. Tolak. Kalau masih ini dilanjutkan tolak. Karena kalau enggak ini nanti hanya akan kemudian tiba-tiba dia umumkan. Udah kalau sudah diumumkan siapa pemenangnya, kita protes semua, lalu kemudian narasinya begini. Oke, kalau begitu Anda masuk pada MK. Itu jangan dijebak lagi kita di sana. Masuk lagi jebakan Batman kalau di MK sudah diamankan. Iya, harusnya ya ini tadi harus ada yang ngambil alih. Idenya menurut saya semua peserta pemilu itu partai sama pasangan capres mengambil alih. Harusnya ya. Udah ini darurat ini. Nggak bisa lagi dipercaya. Kalau enggak ini nanti tiba-tiba diumumkan kemudian hasilnya seperti ini. Wah, ini bisa terjadi gerakan besar marah itu. Marah ini. Jadi kalau ini terus dipaksakan oleh KPU, menurut Mas Maksud akan terjadi gerakan massa. Nah, ini kan udah kita kelihatan tuh. Mana-mana sudah melakukan penolakan-penolakan itu, konsolidasinya begitu dia umumkan, wah itu. Jadi itu makanya saya berharap ini jangan biarkan itu, ambil alih ini, ambil alih menurut saya yang paling kan nggak mungkin diambil alih. Berarti kalau nggak mungkin diambil alih,
hampir tidak mungkin, Bu, maksudnya saya katakan dalam kondisi seperti ini hampir tidak mungkin kita mengambil alih KPU ini. Berarti satu-satunya cara yang kita lakukan tolak. Ya tolak ya pasti. Kalau ini dilanjutkan tolak. Tapi kalau mau dilanjutkan dengan cara yang baik ya idenya ambil alih ya semua partai-partai atau peserta pemilu ditunjuk untuk masih mungkin kalau itu ya. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi itu agak sulit. Makanya satu-satunya jalan kalau menurut di kepala saya, Mas Maksud harus ditolak saja. Tolak ya karena ini supaya udah bisa dilakukan pilpres ulang. Ya, itu yang paling ideal. Ya. Menurut saya ya karena gimana satu suara itu dalam demokrasi itu nilainya jauh lebih tinggi dari uang berapapun. Karena bahkan prinsipnya gini ya, 50% plus 1 kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau misalnya nih, misal ada 2 pasangan, lalu kemudian ada 1 suara, kan tinggal jatuh ke kanan atau ke kiri. Ini 1 suara itu nilainya tinggi sekali. Berarti 1 suara di dalam perhitungan ini tuh nilainya melebihi nilai uang. Atau dalam prinsipnya itu one person, one value, one vote. Atau one man, one vote lah gampangannya gitu kan. Ya kan? Ini kan nilainya tinggi sekali. Lah ini yang diubah-ubah itu bukan 1 itu tadi. Ada 11.000, ada 138.000. Wah itu kan pengingkaran terhadap nilai demokrasi oleh KPU dan jajarannya termasuk Bawaslu-nya itu udah pengkhianatan yang luar biasa. Kos pemilu ini tinggi sekali, bukan hanya kos money, kos sosialnya tinggi sekali, luar biasa. Kok bisa dia mengotak-atik angka itu gitu loh? Otak-atiknya sudah sengaja sekarang, udah nggak bisa lagi mengelak itu. Jadi ini sebenarnya sudah pidana yang luar biasa. Harusnya ya udah ditangkap itu KPU dan itunya sehingga kemudian dipindahkan kepada orang yang bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.